Bentar ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi waqafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisa maqasida bisu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladzi qayatu bidinil islamiyah wa hammahu fi minadoroha Jakarta wa bil basyati wal imami laisa bil Pancasila walakin bil Qur'ani wal hadisi wal ijma'i wal qiyas wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain amma ba'du. Qala ulama rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim rajulun yadri wa yadri ar-rajulun arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada henti, nikmat yang tiada bisa digantikan oleh apa-apa, yaitu nikmat iman wal Islam wal ihsan. Yang kedua, alhamdulillah karena nikmat itu kita dapat dipertemukan walaupun secara virtual ini, tapi kita bisa bermuajahah atau bertatap muka seperti itu. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada keharibaan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang sudah saya kutip di awal pembukaan saya, yang tadi saya sampaikan, bahwasanya itu merupakan sebuah ucapan atau qaul yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali ini merupakan salah satu ulama yang merupakan istilahnya menjadi pegangan umat Islam dalam bermazhab seperti itu. Karena Imam Ghazali ini menguasai banyak disiplin ilmu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, ar-rajulun arba'ah, pemuda itu ada 4, atau manusia itu ada 4. Yang pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu, yaitu yang pertama, golongan yang pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu, bahwa pemuda itu rajulun yadri wa yadri, laki-laki itu atau pemuda itu atau pemudi itu atau perempuan itu atau manusia itu yadri wa yadri, dia tuh tahu dan dia mengetahui bahwa dirinya tahu. Fahuwa alimun, maka orang itu merupakan orang yang berilmu. Fadzalika fattabi'uhu, maka ikutilah orang itu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu itu, jadi ketika dia tahu bahwa dirinya berilmu dan dia tahu dia tahu bahwa dirinya berilmu, fattabi'u, maka ikutilah orang itu. Ikuti ini untuk golongan orang-orang yang memang buta dalam hal ilmu seperti itu. Jadi golongan yang pertama itu bisa mengamalkan apa yang menjadi ilmunya itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang memaknai bahwa ilmu itu untuk kebermanfaatan, ilmu itu untuk amal, bukan untuk diri pribadi seperti itu. Nah, itu jadi golongan yang pertama itu merupakan golongan yang berilmu. Maka orang-orang seperti kita itu harus fattabi'uhu, mengikuti orang-orang yang berilmu itu, yang dia itu paham
dia itu dalam hal keilmuan itu sudah jelas, dalam hal keilmuannya sudah jelas, dan dia memberikan kemanfaatan atas apa yang dia punya, seperti itu. Lalu golongan yang kedua adalah rojulun yadri wala yadri. Bahwa yadri, dia tuh orang yang berilmu, akan tetapi dia tidak paham bahwa dirinya berilmu. Jadi maksudnya apa untuk golongan yang kedua ini? Golongan yang kedua ini dia tuh pintar dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dia punya, apa yang ilmunya dia punya. Jadi ilmu yang dia punya itu hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan egonya saja, tanpa menjadi kepentingan bersama, tanpa mementingkan kemaslahatan umat, seperti itu. Jadi golongan yang kedua ini menurut Imam Al-Ghazali perlu diingatkan bahwasanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia itu perlu diingatkan, seperti itu. Lalu menurut Imam Al-Ghazali ada golongan yang ketiga, rojulun la yadri wala yadri. Seorang yang tidak mengetahui dan dia juga seorang yang tidak paham, tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dapat dipahami kan? Jadi golongan yang ketiga itu udah dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, bahwa dirinya tidak tahu. Nah, golongan ini yang istilahnya menurut Imam Al-Ghazali perlu diajarkan, perlu diingatkan, seperti itu. Nah, lalu ada golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini istilahnya lebih parah ketimbang golongan yang ketiga. Sudah dia tidak tahu, dia tidak mau tahu, dia tidak peduli, dan juga dia tidak memahami bahwa orang yang di sekitarnya itu masih banyak orang-orang yang berilmu. Golongan yang keempat ini menurut Imam Al-Ghazali maka jauhilah. Dan apabila kita, jadi golongan yang keempat ini sudah tidak tahu, tidak mau dikasih tahu, dan juga tidak mau dikasih tahu. Menurut Imam Al-Ghazali golongan ini istilahnya perlu dijauhi lah, karena kita sudah memberitahu dan golongan ini tidak mau tahu, seperti itu. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali golongan manusia itu ada 4. Menurut keilmuan Barat sebetulnya konsep seperti ini diaplikasikan oleh para ilmuwan Barat. Menurut ilmuwan Barat ini merupakan bentuk kesadaran. Jadi menurut ilmuwan Barat kesadaran itu ada 3. Kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran logis, seperti itu. Jadi yang paling tinggi itu kesadaran logis atau kesadaran kritis, bahwa dia tuh sadar dia itu berilmu dan dia bisa mengamalkan ilmunya. Konsep ini yang diadaptasi Barat, seperti itu. Konsep yang digagas oleh ilmuwan Barat, seperti itu. Nah, lalu kita harus ada di posisi mana? Dari golongan 4 itu, kita sebagai manusia, kita sebagai pemuda, kita sebagai pemudi harus memposisikan diri di mana. Apabila kita menyadari bahwa kita sudah punya ilmu, ya kita harus bisa mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita, yaitu yang saya katakan tadi, ilmu itu untuk amal, untuk kebermanfaatan kepada orang banyak, bukan untuk kebutuhan pribadi saja. Jadi seperti itu, kita harus bisa mencapai golongan yang pertama, yang itu merupakan kita menjadi orang yang berilmu. Tadi kan sudah dikatakan menurut Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri bahwa alimun. Dia orang yang berilmu, maka fattabi'uhu, maka dia harus diikuti. Jadi kita
harus menjadi orang yang seperti itu. Mungkin itu penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.